Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin pendengar kajian ini, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita dalam semua keadaan, baik dalam amal, perbuatan dan niat kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadisnya, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Oleh karena itu mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita hadir walaupun dalam keadaan kajian online tidak tatap muka, maka kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Tema kita pada hari ini adalah salah satu akhlak seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya, yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita, dan itu sebagai akhlak yang mulia. Apa itu? Ya, maka dalam kitab ini disebutkan, hal ta'lam, apakah Anda mengetahui anna iyadatal marid fihi tawsiqu ural mahabbah. Ini kajian kita adalah akhlak dan berkaitan dengan perilaku seorang muslim yang harus dilakukan dalam kesehariannya, dalam bertetangga. Ketahuilah, apakah Anda mengetahui bahwa menjenguk orang sakit atau mengunjungi orang sakit, di dalamnya ada menguatkan tali sayang dan cinta sesama muslim. Bahwa menjenguk atau melihat orang yang sakit dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, kalau kita berniat lillahi ta'ala mengunjunginya, maka di situ banyak hikmah yang didapatkan. Salah satunya adalah kekuatan persaudaraan makin kencang, makin kuat. Kecintaan sesama muslim semakin kuat. Ikatan hati dan ikatan batin karena satu akidah juga semakin kuat. Maka seorang muslim tidaklah meninggalkan khoslah akhlak yang sangat baik ini dalam keseharian kita. Kalau mendengarkan orang sakit di antara saudara kita, baik tetangga, teman kerja, atau bahkan keluarga, segeralah melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjenguk orang sakit. Banyak hadisnya yang menceritakan tentang akhlak seorang muslim itu untuk mengunjungi ketika sakit. Ya, salah satu hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah mengunjunginya dalam keadaan sakit. Baik sakitnya di rumah sakit atau di rumahnya sendiri dan di tempat yang lain. Oleh karena itu, kalau ada saudaranya sakit, segeralah luangkan waktu untuk menjenguknya. Karena menjenguk orang sakit adalah salah satu akhlak yang harus dipraktekkan seorang muslim. Saudara-saudara, berkenaan dengan hal ini akan kita sebutkan beberapa hadis atau hadis yang masyhur, yang terkenal tentang hal mengunjungi orang sakit. Fi kitabil mustadrak qala al-muallifu rahimahullah. Fi kitabil mustadrak lil hafizil muhaddisi Abi Abdullah al-Hakimi min hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala. Di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kitab Mustadrak ini adalah kitab yang dituliskan oleh Al-Hakim.
Apa kitab Mustadrak itu? Yaitu hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, terkhusus Imam Bukhari, yang tidak disebutkan hadis tersebut di dalam kitabnya. Maka disebut dengan Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak ini hadisnya adalah hadis sahih. Diriwayatkan ada satu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Yang meriwayatkannya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Annahu qala, bahwa beliau berkata dan mendengar Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin. Nah, ini harus ingat hadisnya. Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu makhrafatan fil jannah wa man kharaja musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Saudara-saudara, ini hadis untuk tasji', yaitu mengajak kita untuk menziarahi orang yang sakit. Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin", barang siapa yang keluar, salah satu kalian, yaitu kaum muslimin, tidak ada satu orang pun di antara kita keluar dari rumah untuk mengunjungi orang sakit. Ya'udu maridon, mengunjungi orang sakit. Dalam waktu sore hari, mumsian. Artinya dia keluar dari rumah di waktu sore sampai malam. Ya. Kalau malam itu hitungannya adalah dari waktu maghrib sampai masuk waktu subuh. Itu disebut dengan malam. Barang siapa keluar dari rumahnya mengunjungi orang sakit di malam hari, illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin. Kecuali Allah berikan balasannya, keluar bersamanya 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Mereka, malaikat yang 70.000 ini, minta ampunkan kepada Allah, kepada orang yang keluar tadi, kepada orang yang menjenguk sakit, sampai pagi hari. Jadi yang keluar untuk mengunjungi orang sakit, malaikat mendoakannya. Mendoakannya agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang didoakan. Sampai pagi hari. Bayangkan kalau satu orang saja mendoakan kita di belakang kita, tidak kita dengar. Luar biasa itu. Apalagi kalau yang mendoakan kita ini bukan orang biasa atau bukan manusia, tapi malaikat. Jumlahnya juga bukan satu orang. 70.000 malaikat. Luar biasa itu. Banyak ustadz, iya. Karena malaikat itu banyak jumlahnya. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya. Lebih banyak dari hitungan butiran pasir di lautan. Lebih banyak daripada dedaunan di seluruh pohon di bumi ini. Maka malaikat ini sangat banyak. 70.000 malaikat mendoakan kita jika kita mengunjungi orang sakit. Kalau di malam hari kita berangkat mengunjunginya, menjenguknya, maka malaikat akan berdoa, ya Allah ampunkan kepada si fulan karena dia menjenguk orang sakit sampai pagi hari. Tidak hanya sampai situ, Allah memberikan balasan juga. Nanti kita di surga akan mendapatkan sebuah kebun. Wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Maka nanti kalau dia masuk surga, Allah Ta'ala menjadikan di dalam surga itu satu kebun baginya. Bagi orang yang menziarahi orang yang sakit. Saudara-saudara, ini harus diingat bahwa
orang yang keluar dari rumahnya mengunjungi orang sakit, agar mendapatkan pahala yang luar biasa ini, fadilah dan keutamaan ini, tentunya syarat utamanya adalah akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Akidahnya harus sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Apa itu? Bahwa dia harus seorang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Meyakini tentang tauhid kepada Allah dengan benar. Meyakini bahwa Allah tidak di langit. Meyakini bahwa Allah tidak bertempat. Meyakini Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Meyakini bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihayal-hayalkan. Ini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan fadilah yang kita sebutkan ini, maka syarat utamanya adalah, karena syarat sah amal ibadah itu adalah iman yang benar. Oleh karenanya, kalaupun kita keluar dari rumah, ya, kalau seseorang keluar dari rumah mengunjungi orang sakit, kalau akidahnya tidak benar, fadilah ini dia tidak dapatkan. Ya, ini harus diingat di semua aspek amal ibadah. Kalau imannya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah, tidak dibalas pahala, tidak diberikan fadilah dan keutamaan untuk seperti ini. Makanya di dalam bab fikih sering disebutkan syarat sah toharoh misalnya, syarat sah wudu, syarat sah solat. Yang pertama itu adalah orangnya harus muslim, mukmin. Kalau sudah mukmin muslim berarti akidahnya benar. Itu harus diingat itu. Ya, makanya fadilah ini semuanya akan didapatkan seseorang dengan catatan akidahnya masih bagus, masih lurus, masih benar. Ya, baik akidah tentang Allah, meyakini ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatu dinihi, dan lain sebagainya. Jadi kita ulangi, fadilah orang yang mengunjungi orang yang sakit, apa yang didapatkan? Pertama, akan diampunkan oleh malaikat, akan minta ampun malaikat kepada Allah atau berdoa kepada Allah agar orang tersebut diampuni dosanya. Yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia berangkat di malam hari, maka malaikat akan berdoa sampai pagi hari agar diampunkan dosa orang tersebut. Sebaliknya, waman kharaja musbihan, barang siapa yang keluar dari rumah untuk mengunjungi orang sakit di pagi hari, kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin. Begitu juga akan keluar bersamanya, membersamainya 70.000 malaikat. Sama. Dia akan didoakan oleh malaikat yastaghfiruna lahu hatta yumsiya, sampai sore hari. Wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Maka dia akan mendapatkan satu kebun nanti di dalam surga. Jadi sama, dia akan mendapatkan fadilah tersebut. Kita ulangi hadisnya, boleh dicatat. Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Wa man kharaja musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiya. Wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Hakim menjelaskan tentang fadilah orang yang keluar dari rumah menjenguk orang sakit. Jadi saya ulangi, artinya secara umum, barang siapa yang keluar dari rumahnya mengunjungi orang sakit di waktu sore hari atau di waktu malam hari, dari setelah maghrib, setelah malam hari itu dihitung setelah sholat maghrib, setelah azan maghrib, itu disebut malam hari.
Barang siapa keluar dari rumahnya mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit di malam hari, maka akan keluar bersamanya 70.000 malaikat. Yang mana tugas malaikat ini ya mendoakannya ya sampai terbit fajar shadiq, sampai waktu subuh. Artinya malaikat ini akan mendoakannya agar diampuni dosanya oleh Allah sampai masuk waktu subuh. Misalnya dia berangkat jam 8 malam, maka malaikat akan keluar bersamanya 70.000 malaikat yang mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa si fulan. Yastaghfiruna lahu, minta ampun kepada Allah. Mereka meminta, berdoa kepada Allah agar orang tersebut diampuni dosanya. Sampai kapan? Malaikat berdoa sampai terbit fajar shadiq, yaitu sampai waktu subuh. Saudara-saudara, wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Maka dia memiliki bustanun fil jannah, yaitu memiliki sebuah kebun di dalam surga nantinya. Jadi ini harus kita praktekkan. Kalau ada orang sakit, apapun sakitnya, sakit demam, sakit operasi, sakit lumpuh, sakit stroke, sakit tabrakan dan lain sebagainya. Ini adalah sakitnya dikunjungilah, karena agar mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhlaskan niat bahwa kita menziarahi orang sakit karena perintah Nabi, karena akhlak seorang Muslim, bukan karena pahalanya, bukan karena fadilahnya. Itu arti ikhlas di sini. Jadi sebaiknya ketika kita melaksanakan ini, jangan ingat bahwa malaikat akan mengampunkan, meminta ampun, berdoa kepada Allah. Ya, itu adalah fadilah bonus kalau kita menziarahi orang sakit. Yang diutamakan ketika berniat, ya Allah, saya ziarahi si fulan, saya kunjungi si fulan karena Allah Ta'ala, karena perintah Nabi, karena ini akhlak seorang Muslim, karena ini bagian dari ajaran agama Islam. Begitu niatnya. Jadi jangan salah kaprah. Ketika dikatakan dia ikhlas, langsung pahalanya yang diingat. Boleh, cuma yang dikatakan ikhlas itu adalah akhlasuniyatahu. Semata-mata memang mengikhlaskan niat karena itu adalah anjuran dari agama. Jelas itu ya. Kemudian kita lanjut. Begitu juga kalau dia keluar di pagi hari. Nah, pagi hari, wa kadzalika man kharaja sabahan ay ba'dal fajri. Begitu juga orang yang keluar menjenguk orang sakit di pagi hari setelah sholat subuh. Jadi pagi hari ini maksudnya setelah sholat subuh. Fa innahu yakhruju ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsiyah. Begitu juga akan keluar bersamanya 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai sore hari. Faman bakkara fi iyadatil maridi kana sawabuhu a'zam. Kata Syekh, barang siapa yang lebih pagi hari berangkat untuk mengunjungi orang sakit, maka pahalanya lebih banyak daripada yang tidak. Artinya di pagi hari ada saudaranya berangkat mungkin jam 7 pagi hari. Itu lebih cepat daripada orang yang berangkat jam 10 pagi. Maka pahala yang berangkat di pagi hari jam 7 itu lebih banyak daripada orang yang berangkat di jam 10 misalnya. Artinya semakin pagi, semakin banyak pahalanya. Begitu juga semakin cepat dia berangkat di waktu sore, maka lebih banyak pahalanya. Lebih banyak faedah dan manfaat yang dia dapatkan. Lianna min waqti khurujihi li'iyadati hadzal maridi al-muslimi yakununa ma'ahu. Karena ketika dia keluar dari rumahnya untuk menjenguk orang sakit, malaikat itu selalu bersamanya. Selalu bersamanya. Yang 70.000 malaikat yang tadi yang kita ceritakan,
itu malaikat akan selalu bersamanya. Fayastaghfiruna lahu ila akhirin nahar. Maka malaikat ini akan berdoa kepada Allah sampai akhir siang. Yazalluna yastaghfiruna lahu ila akhirin nahar. Mereka tetap mendoakan, ya Allah, ampunkan si fulan ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan si fulan ya Allah. Begitu mereka mendoakan para malaikat nih. Sampai akhir siang hari. Sampai sore. Wa kadzalika allazi ya'udu ba'da al-maghribi idza bakkara yakunu aktsara sawaban fa idza kharaja li-i'adatil maridil muslim min awwalil lail yakunu a'zamu sawaban. Begitu juga sebaliknya orang yang menjenguk orang sakit di malam hari, kalau dia berangkat setelah sholat maghrib lebih cepat, maka dia lebih banyak faedah dan manfaat yang dia dapatkan. Ya, daripada orang yang dibandingkan mimma idza kharaja ba'da salasi sa'atin aw sa'atain min ghurubi syams. Ya, dibandingkan dengan orang yang 3 jam setelah terbenam matahari, misalnya jam 9 malam, jam 10 malam. Maka orang yang keluar di awal terbenamnya matahari, yaitu setelah azan maghrib, itu lebih banyak faedah dan manfaat yang didapatkan seorang muslim. Saudara-saudara, kita lanjutkan, kita baca kitabnya yang disebutkan oleh syekh kita. Summa kilahuma yaksibu bihadil hasanati wa hiya i'adatul maridil muslimi annahu yaj'alullahu lahu bustanan fil jannah. Bagi yang menziarahi orang sakit di pagi atau sore hari, dua-duanya mendapatkan ya bustanun fil jannah. Wal bustanu fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha, yaitu taman di dalam surga, yaitu kebun di dalam surga. Yang mana taman atau kebun ini adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ziarah setiap hari, berapa kebun, berapa bustan yang kita dapatkan nanti di surga. Jangan bayangkan surga di sana, jangan bayangkan kebun dan taman di sana sama kayak taman di Indonesia. Tidak, taman di dunia tidak. Ya. Makanya di sini sebutkan dua-duanya dalam keadaan dia menjenguk dalam pagi hari atau sore hari, dia akan mendapatkan bustanun fil jannah, yaitu taman atau kebun di dalam surga. Fadunya wa ma fiha la tusawi bustanan wahidan min basatinil jannah. Dunia dan seisinya tidak sebanding satu kebun dengan ya kebun-kebun yang ada. Saya ulangi, la tusawi bustanan wahidan min basatinil jannah. Kalau dibandingkan satu kebun di dalam surga, dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu tidak ada bandingnya. Kala syai, seperti tidak ada. Ya. Allati a'addaha Allahu lil mu'minin, yang mana kebun atau taman ini disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman nantinya di dalam surga. Balla tusawi syajaratan wahidatan min asjaril jannah. Bahkan kata syekh kita, tidak sebanding dengan satu pohon pun. Ya, kalau satu pohon surga dibandingkan dengan dunia dan seisinya, itu tidak ada bandingannya. Jadi dunia ini tidak ada bandingannya dengan satu pohon daripada pohon surga. Subhanallah. Li'annahu ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min zahabin. Bayangkan, pohonnya bukan pohon sembarangan. Kata Syekh, tidak ada satupun pohon di dalam surga kecuali akarnya dari emas. Akarnya itu dari emas. Tsumma simaruha ghairu maqtu'in ila abadil abad. Artinya, kemudian jika pohon ini berbuah, maka buahnya tidak akan terputus sampai tidak ada batasnya. Coba bayangkan, kalau di Medan sekarang misalnya durian, lagi musim durian, itu ada musimnya, musim buah itu ada. Misalnya musim rambutan. Di waktu musim yang lain dia nggak berbuah. Itu kalau di dunia ini. Tapi kalau di surga, kalau ada pohon buah di sana,
Apabila berbuah, buahnya itu tidak ada putus-putusnya, tidak ada musim-musimannya, tidak ada waktu tertentu untuk berbuah. Dia selalu berbuah dan tidak akan habis. La maqtu'atun wala mamnu'ah. Tidak akan terputus dan tidak akan dilarang untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi tidak sebanding lah pula dengan dunia seisinya. Mana ada di dunia ini pohon, satu pohon, coba cari, nggak ada di dunia ini satu pohon yang akarnya wasaquha atau dahan dan akarnya semuanya daripada emas. Kemudian buahnya tidak ada putus-putusnya, nggak ada. Maka di sini sebutkan eh, tidak sebanding dengan dunia dan seisinya. Satu pohon surga kalau dibandingkan maka tidak sebanding dan tidak sepadan dengan satu pohon di dalam surga. Kullama qata'a ar-rajulu min ahlil jannati samaratan 'ada makanaha misluha. Kita lanjutkan, setiap seseorang mengambil satu buah di surga, ya, ada makanaha misluha, maka langsung kembali pohon itu berbuah seperti buah yang diambil tadi. Jadi nggak sampai berlarut-larut, dia langsung dapat gantinya. Mislu hadhihi allati qatafaha ya'udu makanaha wa hakadha ila abadil abad. Begitulah seterusnya kalau dipetik lagi buah yang di tempat yang sama, apabila dipetik atau dimakan, maka kembali lagi buahnya seperti semula. Begitulah seterusnya sampai tidak ada batasnya. Karena di surga itu kenikmatan tidak ada lagi batasnya. Karena di surga itu kenikmatan tidak ada lagi batasnya. Ya, di sana tidak ada lagi namanya terputus nikmat, tidak ada. Oleh karena itu sangat luar biasa kalau kita menziarahi orang sakit, kita mendapatkan satu kebun atau satu taman di dalam surga. Yang mana dibandingkan dengan dunia dan seisinya tidak ada bandingannya. Saking indah, saking banyaknya dan lain sebagainya. Kemudian itu kalau kita lihat secara pohon dan fisik dari taman atau kebun yang ada di surga. Secara rasanya pun tidak akan ada bandingnya dengan di dunia. Summa ta'mu la yuqasu bi ta'mi simarid dunya. Kata Syekh kita, buah yang ada di surga itu dibandingkan dengan di dunia, rasanya itu tidak sebanding. Kalau mungkin di Indonesia atau di dunia ini, ketika kita makan buah tin misalnya, manisnya tidak terlalu manis. Kalau dibandingkan mungkin di surga, lebih daripada itu. Maka tidak sepadan dengan rasa buah yang ada di dalam surga. Wa kadzalika ar-raihatu la nisbata bainahuma. Begitu juga ketika kita mencium sebuah buah yang harum dan wangi di dunia ini, itu kalau dibandingkan dengan buah yang harum dan wangi di surga tidak sebanding, tidak ada bandingannya saking indahnya dan lebih harumnya buah yang ada di surga. Wa kadzalika husnul manzuri la nisbata fi dzalika baina samaril janna wa samarid dunya. Innamal ismu wahidun. Begitu juga dari secara fisik, ketika kita melihat buah mangga misalnya atau buah yang ada di dunia ini, itu sangat menarik kita lihat. Tapi kalau kita lihat nantinya di surga, sebuah buah itu dilihat sangat menarik, lebih menarik daripada indah dilihat, lebih indah, lebih menarik daripada sebuah buah yang ada kita lihat di dunia ini. Tidak ada bandingan. Subhanallah. Namun namanya mungkin bisa saja sama, nama daripada buah tersebut. Misalnya buah tin, buah zaitun. Zaitun di Indonesia, zaitun di Arab, zaitun di dunia ini. Begitu juga nanti di surga namanya zaitun. Tetapi beda rasa, beda fisik dan penampilan dari sebuah buah tersebut. Tentunya tidak ada bandingannya. Jadi namanya bisa saja sama, tapi rasa, kemudian warna dan lain sebagainya tidak akan ada bandingnya dengan yang ada di dalam surga. Huna yujadu nakhlun samarun tamrun wa rutubun.
Kata Syekh kita di dunia ini mungkin ini harus kita tahu beberapa contoh pohon yang ada di dunia ada juga di surga. Buah yang ada di dunia ada juga di surga. Huna yujadu nakhlun, misalnya di dunia ini ada pohon kurma. Pohon kurma itu disebut dengan nakhlun. Tamrun warutobun wa nahwu dzalika. Dan dari pohon kurma itu akan muncul beberapa jenis kurma. Ada kurma muda, ada kurma rutob, ada kurma kering, ada kurma ini dan kurma itu. Jadi itu di dunia. Wa hunaka tamrun warutobun. Begitu juga di surga nantinya ada juga kurma. Kurma, ya, kurma yang seperti di dunia, namanya sama tapi rasanya jangan banding-bandingkan. Banding-bandingkan itu tidak sebanding dengan yang ada di dunia. Ya, lebih indah, lebih lezat, lebih subhanallah, tak bisa dibayangkan. Ya, kalau mungkin tamar di kurma di dunia ini harganya sekian, yang paling paling enak lah katakan. Tapi kalau dibandingkan di surga itu tidak ada bandingannya. Seolah-olah tidak ada bandingannya. Kemudian wahakazat tufah, wahakazat tin. Misalnya buah yang ada di dunia ini namanya apel. Di surga pun ada apel itu. Namanya sama tapi rasanya yang berbeda, bentuknya yang berbeda, warnanya yang berbeda dan lain sebagainya. Begitu juga di dunia ada namanya pohon tin, wahakazat tin. Pohon tin sekarang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Ya, sudah bisa tumbuh dan bisa berbuah buah tin. Rasanya indah, rasanya enak, rasanya manis, tapi dibandingkan dengan di surga, itu seolah-olah tidak sebanding, tidak ada bandingannya. Karena lebih lezat, lebih nikmat, lebih tebal dagingnya, lebih indah warnanya dan lain sebagainya. Itulah kalau di surga. Jadi ada beberapa nama pohon yang disebutkan oleh Syekh. Pertama adalah kurma, di dunia ada kurma, di akhirat juga ada kurma. Kemudian ada buah apel, apel juga di dunia ada, di akhirat juga ada, di surga. Begitu juga buah tin dan lain sebagainya. Banyak buah, tidak hanya ini, ya. Banyak buah yang hampir mirip. Namanya sama tapi tidak sama dalam rasa, warna dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita lanjutkan. Kullu simaril jannati yattafiqu ma'a simarid dunya fil isim. Bahkan di sini dikuatkan oleh Syekh, semua buah di dalam surga sama namanya dengan buah di dunia. Jadi kalau ada buah di dunia ini, di surga pun ada. Ya. Dari penjelasan ini disebutkan kullu simaril jannati, semua buah-buah yang ada di dalam surga yattafiqu ma'a simarid dunya fil isim. Sama dalam nama tapi berbeda dalam rasa. Dalam rasa dan kenikmatan buah tersebut. Tapi di surga juga ada, namun rasanya yang berbeda. Amma min haitsu ta'mu wal manzur war raihatu fala nisba bainahuma. Maka dari segi rasa, dari segi kulitnya, dari segi warnanya, dari segi bau dan wanginya, itu tidak ada bandingan dengan buah-buah yang ada di dalam surga. Wa bihadhil hasanati wa hiya iyadatul maridil muslimi yu'tillahu ta'ala hadzal muslim allazi 'ada al-marid hadzal sawab al-'azim bi syarti ay takuna i'adatuhu liwajhillah. Maka seorang muslim yang menziarahi atau menjenguk orang sakit, maka Allah akan memberikan kepadanya, ya, memberikan kepadanya pahala yang luar biasa ini, tapi dengan syarat, kata Syekh, bisyarti antakuna iyadatuhu liwajhillah. Dia menziarahinya bukan karena pahala ini, karena Allah, karena ikhlas, karena Allah. Makanya ikhlas tuh, kalau kau sholat, jangan pikirkan pahala 27 derajat kalau berjamaah. Kalau tak berjamaah dia tidak dapat, misalnya. Jangan pikirkan itu kalau bahasa kitanya adalah pemberian Allah setelah kau melaksanakan ibadah itu. Yang pertama kali diingat dalam niatnya adalah saya mengerjakan ini karena Allah memerintahkan saya. Saya mengerjakan ini karena Allah memerintahkan saya, karena Nabi Muhammad memerintahkan saya.
bagian dari agama Islam, mengamankan agama dan lain sebagainya. Maka di sini kata Syekh, kalau kita menziarahi orang sakit, maka ini yang kita sebutkan semua akan didapatkan oleh orang tersebut. Dengan syarat, dia menziarahi orang sakit liwajhillah, karena ikhlas, karena Allah Ta'ala. Yanwi indama ya'udul maridha anna Allah Ta'ala syara'a li'ibadihi al-mu'minina iyadatal marid. Diniatkan dalam hati ketika dia menziarahi orang sakit, bahwa Allah syariatkan di dalam agama kita untuk mengunjungi orang sakit. Seperti yang saya sebutkan tadi. Yaqulu ana lidzalika a'uduhu. Misalnya di dalam hatinya saya menziarahi, menjenguk orang sakit karena perintah Allah, perintah agama. Begitu dalam niat. Jangan pertama kali niatnya, oh dia akan mendapatkan surga, mendapatkan taman di surga, kebun di surga, akan mendapatkan ampunan dari Allah karena malaikat minta ampun dengan jumlah yang sangat banyak. Jangan itu yang dipikirkan. Itu fadilah itu nomor 2 dipikirkan. Yang pertama adalah saya mengerjakan ini karena perintah agama, karena ini perintah Allah dan perintah nabinya. Ini yang harus diingat. Apapun bentuk ibadahnya itu yang diingat. Ya. Kemudian la li ayukafi'ani ayukafi'ani haja syakhsu fima ba'da idza ta'afa. Atau misalnya ketika menziarahi sakit, jangan pula dalam hatinya saya menziarahinya, nanti setelah dia sembuh dikasihnya aku duit, dikasihnya aku uang, atau dikasihnya balasan yang baik. Jangan. Nah, itu berarti bukan ikhlas namanya. Ya, jadi bersihkan hati ketika kita menziarahi orang sakit, menjenguk orang sakit, siapapun dia, manajer kita, bos di tempat kerja, pimpinan dalam tempat kerja, jangan dipikirkan atau jangan diniatkan saya menziarahinya, mana tahu nanti setelah sembuh saya diangkat menjadi manajer, saya diposisikan dalam posisi yang baik. Jangan. Nah, ini bukan berarti karena perintah agama dia menziarahi atau menjenguk orang sakit. Ini yang dikatakan oleh Syekh kita. Ya. La yanwil mukafa'ata wa la yanwi ayyuqala anhu fulanun bi yahfazul widda wal ahda. Jangan meniatkan untuk mendapatkan balasan dari orang yang dikunjungi itu, dan jangan pula berniat untuk dipuji oleh orang lain bahwa dia rajin untuk melaksanakan ziarah atau mengunjungi orang sakit. Itu jangan sampai riya. Amma alladhi ya'udu al-maridu al-muslima min ajli an yuqala inna fulanan yahfazu al-widda wal ahda, fahadha laysa lahu sawabun. Maka kata Syekh, wanti-wanti kepada kita. Barang siapa menziarahi orang sakit, mengunjungi orang sakit, dengan niat agar orang mengatakan, oh dia orangnya selalu akhlaknya baik. Oh dia orangnya rajin mengunjungi orang sakit. Kalau itu niatnya, agar dipuji, disanjung, agar dikatakan dia rajin mengunjungi orang sakit, fahadza laisa lahu sawab, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun pahala karena dia sudah riya. Maka tidak hanya pahala yang tidak dapatkannya, malah dosa yang dapatkannya karena sudah uh, kepada dosa, yaitu kepada kepada riya, dan riya itu adalah maksiat. Kemudian lianna kulla amalin minal hasanati, karena setiap amal dari amal-amal kebaikan, laisa fihi thawabun illa idza kanat niyatuhu lillahi ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di antara amal itu kecuali niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa arti niatnya karena Allah? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah memerintahkannya, Nabi memerintahkannya, agama mensyariatkannya, bahwa ini dicintai oleh Allah perbuatan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diketahui. Nah, ini makanya di sini sebutkan li'anna kulla amalin minal hasanat, karena setiap amal perbuatan kebaikan laisa fihi sawabun, tidak akan mendapatkan pahala illa iza kanat niyatuhu lillahi ta'ala, kecuali dia meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak pernah lupa
Ini yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita, syekh-syekh kita. Syekh Abdullah Al-Haruri tidak pernah lupa di dalam mengaji, selalu mengingatkan ikhlas. Begitu juga syekh-syekh kita, Syekh Tariq, Syekh Fadi, ustaz-ustaz kita juga, Ustaz Ansari, Ustaz Muhyiddin, semua ustaz-ustaz yang ikut mengaji dengan Syekh Abdullah, itu semuanya sama. Selalu mengingatkan kita sebelum memulai pengajian, sebelum memulai hal-hal yang baik untuk berniat lillahi ta'ala. Ini sesuatu yang perlu kita contoh ya. Saya pribadi, saya sudah praktekkan itu juga. Ketika kita mengaji, kita katakan kepada jamaah, mari kita ikhlaskan niat kita. Mana tahu di antara jamaah dia tidak ikhlas, sehingga kita ingatkan dan dia berbuat untuk ikhlas kepada Allah. Nah, ini harus dipahami. Jadi ini adalah penjelasan yang kita sebutkan. Sedikit lagi, saudara-saudara, mohon disabarkan. Hadzal amalul khafif wa huwa i'adatul marid al-muslim fihi tawsiqu 'ural mahabbati bainal muslimin. Kata Syekh, ini perbuatan ringan, perbuatan yang sangat ringan. Mengunjungi orang sakit kan ringan. Tak ada payahnya di situ. Tak ada payah, tak ada susah di situ. Yaitu mengunjungi orang sakit fihi tawsiqu 'ural al-mahabbat. Fihi yaitu menguatkan sendi-sendi akar persahabatan. Ya, persaudaraan, menguatkan persaudaraan, saling mencintai, menguatkan kecintaan satu sama muslim yang lain. Wa yata'akkadu talabuha baina zawil qurba. Jadi kata Syekh, lebih diutamakan kalau yang sakit itu kita kunjungi adalah keluarga kerabat kita. Nah, tentunya ada prioritas. Jadi kalau ada sakit di antara mereka dalam waktu yang sama, dalam waktu yang bersamaan, tapi yang lebih dekat kepada kita secara hubungan darah keluarga, itu lebih diutamakan. Artinya mengunjungi keluarga yang sakit itu diprioritaskan daripada keluarga yang lain. Kalau bisa mengunjungi dua-duanya adalah salah satu akhlak yang dimuliakan dalam Islam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu di masa hidupnya Rasulullah, ya'udu man maridha. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan untuk menjenguk orang yang sakit dari sahabat-sahabatnya, min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya. Wa yaqulu lil marid, dan dia mengatakan kepada orang yang sakit tersebut, kaifa tajiduka? Artinya bagaimana keadaanmu? Ditanya keadaannya. Jadi Rasulullah itu ketika mengunjungi sahabat yang sakit, Rasulullah tidak pernah lupa mengatakan bagaimana kabarnya, bagaimana perkembangannya, dan lain sebagainya. Wa yad'u Allah lahu wa la yutilul julusa indahu. Ya, termasuk adab menjenguk orang sakit. Nah, ini termasuk adab. Tulislah, silahkan ditulis. Adab mengunjungi orang sakit, pertama menyapanya dengan baik seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah, menanyakan bagaimana perkembangannya, bagaimana situasinya sekarang. Kemudian setelah itu dia mendoakan orang sakit tersebut dengan doa kesembuhan agar Allah sembuhkan, angkat penyakitnya. Wala yutilul julusa, dan dia tidak berlama-lama di tempat orang yang sakit tersebut. Nah, itu termasuk adab menjenguk orang sakit. Janganlah pula bernostalgia dengan orang yang sakit di situ kan. Atau bahasa kitanya curhat. Orang lagi sakit dia curhat pula di situ ya kan. Nah, itu tidaklah disarankan, dan itu bukan adab menziarahi orang sakit. Jadi yang baik itu ketika kita menziarahi orang sakit, menjenguk orang sakit, nggak usah lama-lama. Duduknya berbicara dengan orang sakit nggak usah lama karena dia butuh istirahat. Sebentar saja ya, kemudian kita keluar, kita permisi. Ya, ini sudah saya praktekkan. Alhamdulillah sangat efektif. Apalagi untuk keluarga orang yang sakit. Dia akan mungkin gelisah kalau kita lama-lama di situ. Ya. Dan itu sudah saya lihat langsung dari syekh kita ketika berkunjung ke Medan, ke tempat saya. Kami menziarahi orang sakit. Beliau tidak lama. Beliau kunjungi, kemudian ditanya, kemudian keadaannya bagaimana, kemudian didoakan agar disembuhkan oleh Allah. Kemudian dia permisi keluar. Nah, ini langsung saya lihat dipraktekkan oleh syekh-syekh kita yang bersama saya ketika saya dampingi. Kemudian, bagi mura'atu hazil umur 'inda ziyarati.
kata Syekh, maka ya seyogyanya lah, sebaiknya adab-adab ini, adab-adab menziarahi ini, menziarahi orang sakit kita perhatikan. Karena tujuan kita bukan untuk memberatkan orang yang kita ziarahi dan lain sebagainya. Kemudian dia mendoakan ya. Disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, disebutkan kalau kita membaca 7 kali, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Pegang kepalanya, kemudian baca doa. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Itu doanya. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Dipegang kepalanya, ya, kemudian dibaca sampai 7 kali dengan niat, ya Allah sembuhkanlah orang yang sakit ini, begitu. Ya. Jadi insya Allah ini adalah adab-adab kita menziarahi atau menjenguk orang sakit. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya Allah, saya memohon kepadamu, Tuhan penguasa aras, ya, untuk menyembuhkan teman saya ini. Itu doanya. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Saya meminta kepada Allah agar menyembuhkanmu. Jadi kita pegang kepalanya sambil kita katakan doa tersebut. As'alu rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Terakhir, hadzal abdul muslimu alladhi kharaja li'iyadatil muslimi al-marid yu'tihi Allah Ta'ala takarruman. Seorang hamba, seorang muslim yang keluar dari rumahnya untuk menziarahi orang sakit, untuk mengunjungi orang sakit, Allah memberikan kepadanya kemuliaan wa tafaddulan hadzal ajral azim, dan kemuliaan dengan pahala yang luar biasa yang kita sebutkan. Laulam yakun fihi minas sawab, seandainya pun tidak ada pahala menjenguk orang sakit, sudah cukuplah ya istighfaru sab'ina alfa minal malaikah. Sudah cukuplah balasan yang Allah berikan bahwa malaikat 70.000 malaikat berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa kita. Lakana zalika ajran kabiran wa sawaban jazila. Maka jika seandainya tidak ada pahala selain yang kita sebutkan, hanya malaikat mendoakan kita, itu kan udah luar biasa. Jadi bahasa singkatnya adalah menziarahi orang sakit itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang dituntunkan dalam agama kita. Mari kita ziarahi orang-orang yang sakit di antara kita. Walaupun orang tersebut tidak suka dengan kita, mari kita ziarahi. Mana tahu dengan kita kunjungi dia dalam keadaan sakit, hatinya berubah untuk lebih baik kepada kita. Tunjukkan akhlak Islam yang baik, tunjukkan akhlak Muslim yang baik. Kita menziarahi orang yang sakit, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Kerabat diutamakan daripada yang lain. Kalau ada saudara kerabat yang sakit, itu diprioritaskan, diutamakan untuk dikunjungi daripada yang lain. Jangan pula dibalik-balik. Orang yang nggak dikenal ziarahinya, dikunjunginya, keluarga dekatnya tak dikunjunginya, sampai keluar rumah sakit misalnya. Ini jangan terbalik. Ya, iya, keluarga dekat, keluarga kerabat itu lebih diutamakan untuk dikunjungi daripada keluarga-keluarga yang lain atau sahabat dan kaum muslimin yang lain. Saudara-saudara, inilah mungkin pengajian kita pada pagi hari ini. Akhlak yang mulia, akhlak seorang muslim, dan ini anjuran dalam agama Islam dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi hadisnya, silahkan dicatat, mau dicatat, dari hadis Imam Hakim ya dalam kitab Mustadrak. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yusbih wa kana lahu makhrafatun fil jannah. Wa man kharaja musbihan kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi wa kana lahu makhrafatun fil jannah." Hadza wa astaghfirullahal azim. Sampai sinilah dulu pengajian kita, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Mari, yang penting diamalkan. Ilmu itu diamalkan. Ya, ilmu itu diamalkan. Baik saudara-saudara, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Jadi yang saya tanyakan ke syekh kita, Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat, itu sudah cukup. Kalau ditambah Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, tidak ada masalah. Tapi yang sering diajarkan oleh Syekh Abdullah atau yang sering disampaikan oleh syekh-syekh kita, Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat. Faedah dan manfaatnya adalah satu kali kita ucapkan Rabbi ghfirli walil mu'minina wal mu'minat, Allah berikan kebaikan kepada kita, pahala kepada kita sejumlah orang muslim dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Luar biasa itu. Baik, saya tutup, mohon izin. Mudah-mudahan ini kajian yang singkat bermanfaat. Ya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.